Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isro Hayati. Saya mahasiswi pendidikan ekonomi kelas 5B konsentrasi manajemen. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan dalam pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran, yang mana mata kuliah manajemen pemasaran ini diampu oleh dosen kita, yakninya Bapak Hendra Riopita MM. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baiklah, pada mata kuliah manajemen pemasaran ini saya Isra Hayati dengan NIM 12010621405 dengan dosen pengampu Bapak Hendra Riopita MM. Yang pertama, pembahasannya di sini kita membahas terlebih dahulu. Jadi, guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur dari seorang guru lagi. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas. Di satu pihak, guru harus ramah, sabar, memberikan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi di pihak lain, guru harus memberi tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan perkataan lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Persaingan antar sekolah semakin interaktif pada saat ini. Pemasaran untuk lembaga pendidikan mutlak diperlukan. Sekolah sebagai lembaga penyedia jasa pendidikannya perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau peserta didiknya. Karena pendidikan merupakan proses yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran, perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau peserta didik, karena pendidikan merupakan proses yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran, kegiatan pemasaran dapat meliputi perencanaan produk, pembelajaran atau materi ajarnya, penentuan harga dalam hal mengenai besarnya biaya pendidikan, dan mempromosikan produk pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan pelayanan pembelajaran, maka sangat diperlukan pemasaran dari jasa seorang guru ini. Yang selanjutnya, ada beberapa rumusan masalah dalam manajemen pemasaran ini. Pada video kali ini, kita hanya membahas tentang bila kita menjadi seorang guru, jelaskan bagaimanakah manajemen dan proses pemasaran dari produk jasa seorang guru tersebut. Dapat kita lihat yang pertama dari tinjauan literatur manajemen dan proses pemasaran. Dalam segi manajemen ini merupakan perencanaan dan pelaksana pemikiran, penetapan harga, proporsi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Dari segi tinjau literatur proses pemasaran, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan menurut Hendra 2015. Yang pertama adalah menganalisis peluang pasar. Yang kedua, meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya mempromosikan pasarnya. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Yang keempat, merencanakan program pemasaran. Dan yang kelima, terakhir, mengorganisasikannya, melaksanakannya, dan mengendalikan pemasarannya. Dari segi pembahasan, bila menjadi seorang guru, manajemen dan proses pemasaran bila menjadi seorang guru, yang
proses pemasaran bila saya menjadi seorang guru. Yang pertama yang dapat kita lakukan itu adalah menganalisis peluang pasarnya. Bila saya menjadi seorang guru, saya akan menganalisis semua pasar sasaran saya, mana yang cocok dengan saya sebagai seorang guru ekonomi. Misalnya menganalisis sekolah-sekolah tingkat menengah, apakah di sekolah tersebut membutuhkan jasa sebagai seorang guru ekonomi. Yang kedua, dapat dilakukan meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Bila saya menjadi seorang guru, saya akan meneliti terlebih dahulu sekolah tersebut apakah membutuhkan jasa dari seorang guru ekonomi. Namun dalam hal memasarkannya harus sesuai dengan kualitas diri kita. Keahlian, keahlian dan ahli dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, prosesnya itu mengembangkan strategi pemasaran. Nah, dalam mengembangkan produk jasa saya akan membuat sebuah media yang akan sangat mendukung produk jasa saya. Dalam proses pembelajaran, banyak berbagai strategi yang dapat saya lakukan untuk menghadapi pesaing-pesaing pemasaran ini. Contohnya strategi dalam bidang attitude. Yang selanjutnya adalah merencanakan program pemasaran. Program pemasaran saya akan mencari informasi tentang target pasar saya, lalu membuat sebuah pembiayaan yang diperlukan pada saat membuat produk jasa saya, serta mempertimbangkan tempat mana yang cocok bagi saya yang sesuai dengan kualitas diri yang saya miliki. Dan yang terakhir, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pemasaran. Di sini saya membentuk sebuah struktur pemasaran yang dapat menetapkan tugas apa saja yang akan dihadapi, menganalisis produk jasa yang mana akan dipasarkan dan diterima oleh sekolah-sekolah atau konsumen saya. Selanjutnya terakhir, adanya penutupan. Di penutupan ini berisi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah ada komponen kunci yang dapat dijadikan bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran jasa seorang guru, yaitu konsep pasar. Pasar ini merupakan tempat berinteraksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan dibutuhkan atau diinginkan dan diharapkan konsumen. Nah, pemasaran jasa guru merupakan langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan sekolah harus mengikuti ketatnya persaingan untuk memperoleh customer atau peserta didik. Bagi lembaga pendidikan sekolah yang telah memiliki image yang bagus di masyarakat, implementasi pemasaran pendidikan hanya membutuhkan planning yang lebih menyempurnakan keberadaan sekolah tersebut dengan melakukan improvement quality yang berkesinambungan dengan inovasi sebagai terobosan baru dalam mengantisipasi permintaan dunia kerja sebagai relevansi dari pendidikan. Pemasaran jasa seorang guru dapat dilakukan melalui promosi dengan tujuannya untuk memberi informasi kepada masyarakat kita tentang produk-produk sekolah, memberitahukan kepada masyarakat tentang perkembangan pembelajaran, serta meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat tentang produk sekolah, membedakan produk sekolah dengan produk lainnya, dan memberikan peningkatan nilai yang lebih diterima di masyarakat atas produk yang ditawarkan, serta menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan sekolah ini di mata masyarakat. Nah, terakhir saran pada materi ini yakninya persaingan antar sekolah sekarang semakin interaktif. Pemasaran untuk lembaga pendidikan mutlak diperlukan. Nah, sekolah sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau peserta didiknya tadi, karena pendidikan merupakan proses yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Keprofesionalan sangatlah diperlukan dalam hal pemasaran produk jasa guru. Nah, semoga dengan semakin tingginya persaingan guru antar sekolah justru membuat guru semakin sadar betapa pentingnya skill dan kemampuan di dalam mengajar, sehingga
sehingga setiap pembelajaran yang disampaikan mampu diterima dan dipahami oleh peserta didiknya. Sekian materi pada bab ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Unzur maqala wala tanzur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.